Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini langsung saja materi kita tentang hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi, sebelumnya ada yang pernah mempelajari tentang makna hukum dan peradilan di Indonesia itu seperti apa saja? Ada yang sudah tahu? Baik, langsung saja. Hukum di Indonesia itu memiliki makna dan juga karakteristik hukum, yaitu diantaranya itu ada beberapa unsur, yaitu diantaranya mengenai tingkah laku dan pergaulan dari masyarakat, kemudian peraturan yang dibuat itu untuk apa, supaya kita itu bisa menaati peraturan yang ada yang berlaku saat itu, seperti itu. Terus peraturan itu bersifat memaksa, maksudnya yaitu kita ya harus patuh, kita harus taat terhadap peraturan yang telah dibuat tersebut. Kemudian terdapat sanksi, yaitu berupa pelanggaran peraturan yang bersifat tegas, yaitu tidak ada yang bisa melawan hukum tersebut, seperti itu. Kemudian penggolongan hukum itu ada beberapa unsur, yaitu diantaranya berdasarkan sumbernya itu berdasarkan undang-undang, kemudian hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak, aturan-aturan atau jenisnya seperti kebiasaan yang berlaku, seperti itu. Kemudian hukum traktat yaitu hukum yang diterapkan oleh negara-negara yang di dalam satu perjanjian tertentu, seperti itu. Kemudian ada hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim, jadi ditentukan dari hakim itu, seperti itu. Kemudian terdapat hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan juga hukum asing. Kalau nasional itu sifatnya yang hanya di negara tersebut, misalnya di Indonesia itu hukumnya itu yang hanya berlaku di Indonesia, seperti itu. Kemudian hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara di dunia, misalnya hukum itu secara keseluruhan maupun mengakibatkan dirinya berhubungan dengan negara lain. Kemudian hukum asing itu hukum yang sifatnya itu hampir sama seperti internasional, tapi hanya lebih ke tidak ada perjanjian sebelumnya, seperti itu. Kemudian hukum berdasarkan bentuknya, yaitu tertulis dan juga tidak tertulis. Kalau tertulis sudah jelas di Indonesia itu hukum tertulis itu seperti apa saja, itu sudah ada seperti di KUH pidana, KUH perdata, dan juga KUHP dagang, seperti itu. Kalau yang tidak tertulis itu biasanya tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan juga tidak ada peraturan yang berlaku secara tertentu. Kemudian berdasarkan berlakunya, hukum berdasarkan berlakunya itu ada dua, yaitu hukum positif dan juga negatif, yaitu konstitutum dan juga konstituendum, seperti itu. Kalau hukum positif yaitu berlaku bagi masyarakat tertentu dari suatu daerah tertentu. Kalau yang negatif itu biasanya hukum yang dihadapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Jadi yang dibuat hari ini untuk hukum yang akan datang, itu kejadian yang akan datang, seperti itu. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.